2021-19025 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan membuat praktek pembelajaran yaitu menggunakan model inquiry based learning. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa komponen pada model inquiry based learning ini. Pertama yaitu apa itu pengertian dari inquiry based learning itu? Nah, inquiry based learning atau sering disingkat dengan IBL adalah di mana proses pembelajaran yang dirancang itu sesuai dengan kemampuan awal atau rasa penasaran siswa. Nah, pembelajaran yang berbasis inquiry ini atau pertanyaan di mana pembelajaran yang dirancang sesuai dengan pertanyaan atau ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis inquiry ini yaitu juga di mana siswa melakukan proses pembentukan pengetahuannya sendiri dan juga memberikan kesempatan siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan pendidikan, eksperimen, serta penelitian secara mandiri. Serta siswa juga berperan aktif sepanjang proses pembelajaran untuk membangun ide dan menciptakan pemahaman. Untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik dari model inquiry based learning. Itu perlu kita pahami bahwa ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dari model pembelajaran inquiry ini, yaitu yang pertama, strategi inquiry ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya strategi inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, untuk yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa itu diarahkan untuk mencari atau menemukan jawabannya sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Kemudian, dengan adanya strategi dari pembelajaran inquiry ini menempatkan guru itu bukan hanya sebagai sumber belajar, akan tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator belajar untuk siswa. Yang ketiga, adapun tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry ini yaitu adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Kemudian, adapun prinsip-prinsip dari inquiry based learning. Nah, yang pertama yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual. Nah, tujuan dari pembelajaran inquiry ini seperti yang kita ketahui yaitu pengembangan kemampuan berpikir. Nah, dengan demikian pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga berorientasi kepada proses belajarnya. Nah, kemudian ada prinsip interaksi, di mana pada dasarnya proses interaksi ini baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Nah, pembelajaran sebagai proses interaksi ini yaitu menempatkan guru itu bukan hanya sebagai sumber belajar seperti yang sudah dijelaskan tadi, tetapi juga sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri, seperti lainnya membangun interaksi siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Nah, kemudian prinsip bertanya. Nah, di mana prinsip bertanya ini digunakan dalam pembelajaran ini yaitu guru adalah sebagai penanya. Karena kemampuan
untuk menjawab setiap pertanyaan itu pada dasarnya sudah merugikan dari sebagian proses berpikir. Nah, dalam hal ini kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inquiry ini itu sangat diperlukan. Jadi di samping itu, pada pembelajaran ini juga perlu dikembangkan sikap kritis siswa dengan selalu bertanya dan mempertanyakan berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian prinsip belajar untuk berpikir, di mana belajar itu bukan hanya sekedar mengingat, menghafal atau menghafal sejumlah fakta yang ada, tetapi belajar itu adalah proses sebagian dari berpikir, di mana learning how to think, yakni itu proses mengembangkan potensi seluruh otak. Jadi pembelajaran berpikir itu adalah pemanfaatan dan penggunaan otak yang secara maksimal. Kemudian ada prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna itu adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Jadi tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan hipotesis dan secara terbuka untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Kemudian ada langkah-langkah dari model inquiry based learning ini. Nah, yang pertama yaitu ada orientasi. Nah, langkah orientasi ini adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru itu mengkondisikan agar siswa itu siap melaksanakan proses pembelajaran, di mana guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi ini merupakan langkah yang sangat penting karena jika keberhasilan dari strategi ini sangat bergantung pada kemampuan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan, maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu langkah merumuskan masalah. Nah, seperti yang kita ketahui, langkah ini membawa siswa itu pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan itu berupa persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Nah, dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji itu disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Nah, dari proses menjawab pertanyaan itulah dalam strategi inquiry ini siswa itu akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya pengembangan mental melalui proses berpikir. Kemudian ada merumuskan hipotesis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hipotesis ini adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Nah, sebagai jawaban sementara, hipotesis itu perlu kita uji kebenarannya. Nah, perkiraan dari hipotesis itu bukan sembarang perkiraan, tetapi juga harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki oleh keluasan pengalaman. Nah, dengan demikian, setiap individu itu, misalnya yang kurang mempunyai wawasan itu, akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. Yang keempat itu mengumpulkan data, di mana mengumpulkan data ini adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Jadi dalam pembelajaran inquiry ini, mengumpulkan data itu merupakan proses mental yang sangat penting dalam
pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data itu bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Kemudian ada menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis ini dimana menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh itu berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis ini juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional, yang artinya bahwa kebenaran jawaban yang akan diberikan itu bukan hanya berdasarkan argumentasi saja, tetapi juga harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan, di mana merumuskan kesimpulan ini adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis tadi. Nah, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru itu mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa komponen yang ada dalam model pembelajaran inquiry. Nah, itu dilanjutkan dengan praktek pembelajaran dari saya. Ketua kelas, silakan Greg untuk memimpin doa dan menyiapkan kelas. Baiklah, semuanya berdoa mulai. Berdoa besar. Beri salam. Udah biasa makan pagi. Ya, tapi dibiasakan untuk sarapan pagi ya. Nah, baiklah. Untuk seperti biasa dari keadaan kelas dulu, karena jika kita nyaman belajar itu keadaan itu bersih. Coba lihat sampah di sekelilingnya. Itu arsita sebanyak ada sampah kan? Coba diambil. Ya. Baiklah ya, udah bersih. Nah, kita cek hadiran dulu. Kita cek ya. Adela Renita, Hadir Bu. Arsita, Hadir Bu. Ari, Ya, Bu. Zainuddin Azim. Oke, hadir semua ya, semuanya. Ya Bu.
Baiklah, kita tahu kepada ketua kelas nyalakan infokusnya. Anak semua, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya Ibu menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yaitu yang pertama itu adalah mampu menjelaskan pengertian korosi, yang kedua mampu menjelaskan proses terjadinya korosi, ketiga itu mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita sedikit kasih semangat salam pagi, yaitu semangat pagi. Nah, jika Ibu menyebutkan semangat pagi, 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 pagi 3 kali ya. Jadi semangat pagi, 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 pagi. Nah, dengan tangan dikepalkan di atas. Baik, Bu. Oke ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat ya anak-anak Ibu. Aduh. Ya, Bu. Nah, baiklah. Kita langsung saja masuk ke baiklah anak-anak, apakah sudah terlihat itu gambar di depan? Lihat, Bu. Nah, coba menurut pandangan kalian nih, dari ketiga gambar itu gambar apa yang terlintas di pikiran kalian? Coba kita apa? Paku. Yang mana yang paku dari ketiga gambar itu? Itu yang di atas sebelah kiri. Yang mana? Yang Atas ini? kiri. Iya, Bu. Ya. Pakunya kenapa tuh? Berkarat. Oh, berkarat. Ya, bagus Asita. Nah, untuk yang kedua ini, gambar yang ini. Ayo. Rantai, Bu. Rantai. Apa rasa? Rantai. Rantainya kenapa ini? Ada gembok Tuh. ini. Itu berkarat gak, Bu? Ah iya, berkarat. Nah ini nih. Sama tuh, Bu, rantai Nah, berkarat. jadi dapat nih poin kita. Itu perkaratan. Nah, baiklah. Nah, di sini kan sudah Ibu kasih gambaran nih mengenai perkaratan atau korosi. Nah, kalian tahu nggak perkaratan itu apa? Korosi. Contoh dari Apa sih, korosi. Asita? Contoh korosi dari. Ya, contoh korosi. Apa itu pengertian dari korosi itu? Ya, mau Adela atau Asita? Coba Adela. Kerusakan atau degradasi pada logam akibat terjadinya reaksi redoks. Ya, bagus Adela menyampaikannya. Mungkin ada lagi? Asita atau Zainuddin atau Arif? Atau Rosa mau menyampaikan? Proses kerusakan material karena reaksi kimia. Ya, bagus Asita. Nah, mungkin cukup ya dari penjelasan Adela dan Asita tadi bahwa kita dapat di situ kan ada yang namanya reduksi oksidasi. Nah, kalian tahu nggak reduksi oksidasi itu apa? Coba Zai. Apa tadi Bu? Redox. Iya, redox. Redox itu ada terbagi jadi dua, reduksi dengan oksidasi Bu. Kalau reduksi itu penurunan bilangan oksidasi. Ya. Terus kalau misalkan kalau oksidasi itu peningkatannya Bu. Peningkatannya ya betul. Nah, mungkin ada lagi? Ya silakan Asita. Kalau reduksi itu pengurangan oksigen atau penerimaan, sedangkan oksidasi
peningkatan oksigen dan atau pelepasan. Ya, betul. Pelepasan Bagus elektron. Arsita. Nah, baiklah, jadi eh, kesimpulan dari Ibu, reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi atau pengurangan oksigen. Nah, sedangkan oksidasi itu peningkatan dari bilangan oksidasi atau peningkatan oksigen atau melepaskan elektron. Nah, untuk pengertian dari korosi sendiri, tadi kan sudah dijelaskan oleh Adela dan Asita bahwa korosi itu merupakan fenomena alamiah yang terjadi pada material logam, di mana korosi ini terjadi akibat dari reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, mungkin sampai sini cukup paham ya, cukup bisa dipahami. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, nah di sini Ibu akan menampilkan sebuah video, tetapi sebelum itu kita bagi dua kelompok ya. Nah, untuk itu Ibu serahkan kepada kalian, mungkin dibagi dua sini aja ya, yang sebangku-sebangku. Ya, Bu. Arsita sama Zai, Adela sama Arif. Oke, Bu. Nah, kelompok 1 Adela, kelompok 2 Arsita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk baiklah Ibu akan menayangkan sebuah video, mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan video percobaan dari paku terhadap beberapa sampel. Di sini menggunakan 3 buah plastik, terus ada 3 buah karet. Buah paku besi, sampel yang pertama itu ada air di gelas pertama. Oke, anak-anak bisa catat ya. Ya, Bu. Larutan garam, kalian amati baik-baik ya.
kita kelompok sesama anggota kalian diskusikan, nanti ketika sudah selesai kalian sampaikan masalah dari kelompok kalian. Nah, silakan untuk berdiskusi, silakan diskusi sama anggotanya. Diskusi silakan. Oke. Oke. Sudah sampai mana diskusinya? Ini diskusi ya. Tahu kan cara buat rumus masalah? Dari video tadi apa yang dilakukan? Kayaknya kita semuanya ada masalah kok. Diskusi ya. Ya, Ya, main. Ya, kamu kan diskusi ya. Baik, sudah Bu. Ya, apakah sudah selesai merumuskan masalahnya? Sudah Bu. Baik, coba Ibu mau dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya terkait perumusan masalah dari video yang kalian upload tadi. Kami Bu dari kelompok 1. Ya, silahkan coba ya berdiri. baiklah Bu, saya akan menyampaikan. Ya, berdiri ya. Baik Bu, saya sendiri akan menyampaikan masalah. Yang pertama yaitu adalah apa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi atau perkaratan pada besi. Dan yang kedua adalah bagaimana proses terjadinya perkaratan pada besi. Dan yang ketiga adalah bagaimana mencegah terjadinya korosi. Sudah cukup? Cukup Bu. Baik, terima kasih kelompok 1. Nah, coba kelompok 2. Kalau dari kelompok kami, apa proses terjadinya perkaratan pada besi? Ya, bagus. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 telah menyampaikan rumusan masalahnya. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan udah kalian bikin rumusan masalah, diskusi bersama anggota kalian. Nah, sekarang kalian tentukan atau rumuskan hipotesis dari rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi. Nah, coba mulai didiskusikan terkait hipotesisnya tadi. Hipotesis. Baik Bu.
Apakah sudah selesai merumuskan hipotesisnya? Baru Baik, silakan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil hipotesisnya. Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin coba menyampaikan hipotesis yang telah kami diskusikan, di mana besi yang berada di dalam air yang wadahnya tidak ditutup akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan dengan besi yang berada di dalam air dengan wadah yang tertutup dan besi yang berada di dalam wadah tanpa air dan tidak tertutup. Karena pada faktor yang mempengaruhi proses terjadinya korosi yaitu adalah air dan udara serta gas-gas pada udara yang bebas. Sekian hipotesis dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Dari kelompok 2, hipotesis dari kelompok 2, pada besi, logam dan sejenisnya yang berada pada lingkungan terbuka itu akan lebih cepat mengalami korosi. Ini dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Nah, pada umumnya besi itu dilapisi dengan minyak atau cat agar tidak terjadi korosi. Nah, sehingga banyak yang menggunakan minyak atau cat untuk mencegah terbentuknya korosi. Itu dari kelompok 2, Bu. Ya, baik, terima kasih dari kelompok 2. Nah, selanjutnya kan kalian tadi kan udah buat hipotesis. Hipotesis itu kan juga sementara dari video yang kalian amati tadi sebelum ke hasil dan pembahasan. Nah, itu kan hipotesis itu akan diuji. Nah, namun sebelum diuji kalian bisa mencari untuk mendukung penunjang informasi untuk hipotesis kalian itu dengan mengumpulkan data, yaitu mungkin bisa dari internet, kalian browsing, terus juga dari buku penunjang yang sudah ibu berikan. Nah, coba dicari-cari informasinya, lalu dilakukan uji hipotesis dari hipotesis yang sudah kalian buat tadi. Nah, untuk itu perhatikan video berikut ini.
terjadi paku di dalam 4 sampel tersebut. Nah, mungkin dari kalian terkait hasil pembahasan boleh untuk mempresentasikan dari kelompok masing-masing. Silakan siapa dulu? Atau ada yang mau mengajukan diri? Nanti Bu. Ya, silakan maju ke depan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang dimana ingin menyampaikan hasil dan pembahasan pada pengamatan yang telah dilakukan pada video yang ditampilkan. Ya. Baiklah, hasil dari kelas yang pertama yang dimana dilakukan hari pertama belum terjadinya perubahan, hari kedua belum mengalami perubahan, hari ketiga sampai hari keenam tidak ada terjadinya korosi. Selanjutnya pada kelas yang kedua, hari pertama belum ada perubahan, hari kedua yaitu terjadinya perubahan, mulainya timbul korosi pada paku di bagian bawah, hari ketiga yaitu terjadi perubahan mulai timbul korosi pada paku di bagian tengah, dan hari keempat terjadinya perubahan dan mulai timbul korosi pada paku dan warna air menjadi kuning. Hari kelima mengalami korosi dan warna air menjadi kuning. Hari keenam korosi bertambah banyak. Selanjutnya pada gelas yang ketiga yaitu hari pertamanya belum ada perubahan, hari keduanya terjadi perubahan sedikit korosi, hari ketiga mengalami korosi di semua bagian paku dan warna air sedikit kekuningan. Hari keempat mengalami korosi di semua bagian paku dan warna air pada paku menguning. Hari kelima air menjadi menguning karena paku berkorosi lebih banyak. Hari keenam korosi bertambah banyak di seluruh bagian paku. Selanjutnya pada gelas yang keempat yang dimana hari pertama dan hari kedua belum ada perubahan. Hari ketiga dan hari ketiga sampai hari keenam tidak adanya terjadi korosi. Untuk pembahasannya, selanjutnya pembahasan yang telah kami dapat pada pengamatan video ini, di mana pengamatan ini yaitu pada saat ketika memberikan 4 perlakuan berbeda pada paku, yaitu paku yang diberi air biasa, paku yang diberi air yang sudah dimasak, pemberian air garam pada paku, pemberian air cuka pada paku tersebut, serta 2 perlakuan berbeda pada aqua gelas, yaitu aqua gelas tertutup dan tidak tertutup. Dari hasil pengamatan selama 6 hari yang telah kami dapatkan, bahwa pada medium aqua terbuka pada paku A tanpa air tidak terjadinya korosi, pada paku B terjadinya air biasa, terjadinya korosi secara menyeluruh pada paku dan membuat air pada paku tersebut berubah warnanya menjadi kuning. Selanjutnya pada paku C, yaitu air yang sudah dimasak, terjadinya korosi dan membuat air pada paku tersebut berubah warnanya menjadi kuning. Kami juga melakukan pengamatan pada paku D di mana tanpa air tidak terjadi korosi sedikit pun dalam 6 hari pengamatan. Setelah dibandingkan, ternyata secara keseluruhan paku yang tidak terkena air tidak mengalami korosi, yang dimana perbedaannya juga terjadi antara paku di air biasa atau air panas, air garam, dengan paku di air cuka. Korosi yang terjadi pada paku yang diletakkan di air biasa, air panas, air garam berwarna kuning, dan air juga berubah menjadi kuning karena pada korosi tersebut terjadi oleh oksidasi oksigen. Sedangkan korosi yang terjadi pada paku yang diletakkan di air cuka berwarna hitam. Korosi tersebut terjadi karena adanya asam pada cuka. Baiklah, sekian hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Arsita. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, yaitu apa guna dari CaCl2 dalam percobaan korosi? Baiklah, saya akan
korosi atau pengkaratan pada Fe atau paku menyerap uap air karena itu di dalam tabung hanya terdapat besi dan oksigen sehingga besi tidak dapat mengalami reaksi reduksi dan korosi tidak terjadi. Apakah saudari Arsita bisa menerima jawaban dari saya? Baik, sudah Oke, cukup. terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya. Baik, Zainuddin. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, dan apa yang terkandung dalam perkaratan logam atau pada paku di percobaan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zainuddin, yaitu korosi terjadi lebih mudah jika suatu logam bereaksi dengan udara di sekitarnya. Jadi korosi akan lebih cepat terjadi jika oksigen bereaksi dengan mengoksidasi logam tertentu yang cukup reaktif seperti besi. Apakah saudara Zainuddin bisa menerima jawaban dari saya? Baiklah, sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi pada kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya. Nah, besi ya contohnya Fe. Nah itu mudah sekali. Lebih mudah jika suatu logam bereaksi dengan udara di sekitarnya. Jadi korosi itu akan lebih cepat terjadi jika oksigen itu bereaksi dengan logam tertentu yang cukup reaktif seperti tadi besi. Seperti itu. Nah jadi baiklah dari pembelajaran kita hari ini banyak sekali kita dapatkan, yaitu kita bisa tahu dari fenomena yang terjadi di sekitar kita itu paku tanpa kita sadari bahwa sebenarnya paku ini kan
sangat dekat sekali dengan kita, itu perkaratan. Nah mungkin kalian ada logam, besi, nah itu kan bisa dilihat berkarat seperti itu. Dan mungkin kalian bisa pelajarinya dengan mengingatnya di pelajaran hari ini dari proses terjadinya korosi itu sendiri. Nah baiklah, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari hari ini. Nah, jadi dari video yang diamati tadi bahwa didapatkan kesimpulan bahwa paku yang tidak mengalami korosi itu terjadi pada paku A dan D, yaitu paku yang terbuka tanpa air dan paku yang tertutup tanpa air. Nah, hal ini bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air serta plastik yang merupakan pencegahan agar tidak terjadi korosi. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan dari korosi ini. Yang pertama itu ada air, oksigen, dan juga dari permukaan besi itu sendiri. Kemudian untuk cara mengatasi korosi itu ada misalnya dengan dicat atau dilumuri dengan oli atau minyak. Kemudian bisa dilapisi dengan logam zinc atau timah. Nah, seperti itu. Disampaikan tadi kesimpulan dari Ibu. Selesai juga pertemuan kita pada hari ini, dan semua sore ini kita akan mengadakan kuis ya. Baik, Bu. Terkait untuk pelajaran hari ini. Nah, kalian cobalah baca-baca LKS yang sudah Ibu berikan. Ya, Bu. Nah, itu besok dikumpulkan ya minggu depan. Baik, Bu. Nah, baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah perkataan, mohon maaf. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan. Udah pulang ya, Bu. Baiklah, sekian praktek pembelajaran dari saya mengenai materi korosi dengan model pembelajaran inquiry based learning. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.